soal makanan emang gak ada habisnya ya. Tapi yang justru sering menjadi perhatian kita adalah makanan viral mana lagi nih yang harus cobain. Sampai-sampai makanan gak habis dan berakhir di pembuangan, sehingga bercampur dengan sampah lain. Tapi tahu nggak sih, kalau sampah makanan inilah yang selama ini menjadi persoalan, di samping kemasannya yaitu plastik. Berdasarkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 60% sampah yang berakhir di pembuangan sampah merupakan sampah sisa makanan. Sampah yang tercampur inilah yang bikin tempat sampah berbau tidak sedap, bahkan menjadi sumber penyakit. Tapi nih, di tangan yang tepat, sampah bisa menjadi bahan baku produk baru dengan nilai ekonomi yang nggak main-main. Contohnya, diolah menjadi pakan ternak. Dengan mengembangkan made seperti yang dilakukan Maggot Indonesia Lestari nih, sebuah entitas yang menengahi persoalan sampah dengan budidaya maggot. Dari sampah organik yang beberapa sumber seperti Horeca atau dari sumber-sumber sampah tersebut datang ke lokasi kami, diolah dengan maggot. Jadi secara garis besar itu sampah organik dikelola dengan maggot. Sampahnya dimakan dengan maggot, terus juga setelah beberapa hari kemudian maggot tersebut kami pelihara, kami jadikan sebagai pakan ternak dan hasilnya juga seperti kompos dan pupuk organik tersebut untuk jadi pertanian organik di lokasi kami seperti itu. Dari produk kami itu yang kami kelola di sini itu ada salah satunya ada yang bisa dilihat sini ada ikan. Terus juga ada kandang kami, kandang ayam, itu hasilnya ayam petelur. Terus juga mungkin nanti kita lihat di lokasi ada juga jagung pipil, jagung untuk pakan ternak, ada juga pisang dan tanaman hortikultura lainnya seperti cabai, tomat seperti itu. Pakan ternak dari sampah ini bisa meningkatkan kualitas ternak loh. Bahkan bisa untuk mengurangi biaya produksi hingga 50%. Dalam bisnis peternakan, proporsi terbesar biaya produksi adalah untuk pengadaan pakan. Nah, di sektor peternakan dan perikanan, ini secara umum rata-rata saja dari banyak penelitian, itu 60-70% biaya budidaya perikanan peternakan dihabiskan untuk membeli pakan. Jadi ini cukup besar proporsi atau pengaruh pakan ini terhadap kesuksesan budidaya perikanan peternakan. Jadi kalau kita bisa menggunakan produk olahan dari sisa makanan, maka bisa mengurangi setengahnya saja sudah luar biasa. Dan ada yang menghitung kalau optimum ya dalam uji coba satu siklus dengan jumlah tertentu yang dipelihara hewan atau ikannya, itu bisa mengurangi 50 sampai 60% dari 60-70% biaya pakan. Sementara itu, pakan merupakan komponen paling penting dalam meningkatkan kualitas ternak karena berkaitan dengan hasil, seperti kualitas telur pada ayam petelur dan kualitas daging pada ikan. Kami itu misalnya tadi yang konvensional dengan seperti ikan gitu. Kami konvensional dengan pakan pabrikan ya. Biayanya cukup tinggi Mas, karena kan pakan pabrikan itu minimal mungkin per kilo itu yang paling murah 7.000. Bahkan sebetulnya ada beberapa pakan itu yang bisa sampai 8.000-an bergantung jenis dan merek karena kualitas juga ya. Nah, kami pilih yang pakan murah itu karena ya minimal produktivitas kami adalah gitu. Nah, cuman karena kualitasnya juga mungkin proteinnya rendah, akhirnya kita modifikasi dengan maggot. Jadi yang tadinya 7.000 bisa kita turunkan lagi menjadi sekitar ya 6.000 karena ya tadi untuk menurunkan biar omsetnya ada seperti itu. Dalam proses pembesaran ayam, terutama ayam petelur, pemberian nutrisi tambahan penting banget. Tak hanya untuk memicu produktivitas telur, tapi juga untuk menstimulasi kandungan nutrisi pada telur-telur yang dihasilkan oleh ayam. Dengan adanya maggot, kita menghemat beberapa faktor seperti vitamin, obat, terutama obat. Karena kan kalau vitamin mungkin jenis ayam memang butuh support ya, kayak kita aja misalnya biar lebih sehat kan multivitamin. Tapi kalau misalnya kita sehat mah kita juga nggak perlu minum obat karena makanannya aja sehat. Jadi kan ada istilah makananmu obatmu itu kan. Jadi kalau makanan yang kita dicampur dengan baik dengan maggot, dengan bahan alami, kami juga nerapin dengan adanya pakan. Misalnya kalau kita mah obat tradisional misalnya kita nambahin jahe, terus mungkin kencur untuk meningkatin tadi biar telur kita telur organik seperti itu.
Tapi gimana ya ngerubah sampah jadi pakan ternak dengan kualitas tinggi? Kualitas tinggi di sini maksudnya adalah pakan ternak dengan kandungan gizi yang baik untuk mendukung pembesaran ternak. Kalau kami sendiri kan mengenai target sampah itu kan manfaatnya ke ikan, ke ayam, ke telur. Nah itu kami untuk selain tadi mengolah sampah, kami juga untuk menurunkan biaya produksi kami. Jadi mungkin kalau konvensional itu kan misalnya kayak ikan, kita pakai pakan yang dari pabrikan kan cukup tinggi ya, apalagi misalnya 13.000 bahkan 15.000 per kilo. Nah dengan Maggot kita bisa subsidi atau bisa turunkan ya, kalau ayam petelur itu di angka kurang lebih di 6.000 per kilo untuk pakannya. Ya sebenarnya bisa lebih rendah lagi ya, karena kan Maggotnya kita produksi sendiri. Nah untuk ikan ya kita bisa tekan di biaya ya tidak lebih besar daripada beli pakan konvensional tadi yang 13.000 per kilo. Itu kan bagi peternak itu kalau menurut saya ya misalnya 13.000 dibandingkan selisih 500 perak aja bisa menyusut lumayan banyak juga itu untuk per hari, per minggu, bahkan per bulan, bahkan dalam satu siklus produksi ya bisa untuk investasi yang lain atau untuk beli bibit segala macam seperti itu. Nah itu pun dengan adanya Maggot, selain tadi menurunkan biaya produksi, kami juga bisa menaikkan nilai kualitas itu sendiri. Misalnya nih dari ayam petelur, dia nanti omega 3-nya itu menghasilkan lebih tinggi dibanding konvensional ya misalnya yang di pasaran, karena protein dari Maggot itu terserap baik sama si ayam, sama si ikan seperti itu. Yes, budidaya Maggot merupakan salah satu langkah kecil dalam mengurai rumitnya persoalan sampah. Indonesia sendiri nih setiap tahunnya menghasilkan rata-rata 63 juta ton sampah, yang mayoritasnya berakhir di tempat pembuangan akhir terbuka seperti di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sebagai langkah kecil mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, terutama sampah organik, budidaya Maggot ini jadi salah satu solusinya. Budidaya Maggot mendapatkan perhatian serius kurang lebih mulai dari tahun 2020 sebagai respons terhadap terus meningkatnya volume sampah, terutama sampah organik. Maggot sendiri nih merupakan larva dari lalat Black Soldier Fly atau yang lebih dikenal dengan BSF yang sangat bermanfaat sebagai pengurai limbah organik, bahkan 80% lebih cepat. Larva atau maggot, prepupa, pupa, dan lalat dewasa atau imagot. Larva akan mengkonsumsi limbah organik dalam biopon untuk berubah menjadi biomasa kaya protein yang menghasilkan produk sampingan kaya nutrisi atau kasgot, dan mengurai sampah secara efektif dalam waktu sekitar 40 hingga 45 hari. Siklus hidup ini dimulai dari penetasan telur hingga dewasa dengan larva yang aktif mencerna makanan selama 14 hari pertama. Dalam 150 gram telur BSF dapat mengurai sekitar 2 ton limbah organik dalam waktu 2 hingga 3 pekan. Rentang waktu ini lebih cepat dari proses pembuatan pupuk kompos secara konvensional yang memerlukan waktu hingga 3 bulan lamanya. Yes, thanks to kemampuan Maggot dalam mengkonsumsi sampah organik dengan sangat cepat ya. Bahkan sebelum sampah sempat membusuklah yang membuat Maggot jadi nggak berbau. Kelebihan ini nih juga turut mempengaruhi berkurangnya aroma tidak sedap pembuangan pada ayam. Untuk kesehatan ternak lebih tahan. Jadi ketika kesehatan ternak itu dia dipakein bahan lebih alami, otomatis kan secara alami dia mendapatkan antibodi dari si Maggot. Jadi Maggot itu dia meningkatkan antibodi si ayam itu. Jadi tadi protein yang padahal mereka itu kan makan sampah ya. Mereka itu kan pencernaannya oke tuh Mas. Jadi ada beberapa mikroba yang bermanfaat untuk pencernaan ayam. Nggak cuman itu, Maggot juga punya kemampuan mengubah sampah organik menjadi protein. Selama fase hidupnya, sekitar 22-24 hari, Maggot mengubah sampah organik menjadi biomasa tubuhnya, menyerap nutrisi dan mengkonsentrasikannya menjadi protein, asam amino, lemak, dan juga mineral. Maggot itu kan 60% isinya protein. Jadi dia sangat bagus sekali untuk pakan ikan atau ayam. Nah ketika dia kan protein, kita tahu ya Maggot itu budidaya Maggot nggak perlu disemprot pestisida, nggak perlu dikasih makan yang kimiawi, dia makannya justru limbah organik kan, limbah sayuran, limbah makanan, dan itu
isinya bagian besar juga protein. Si maggot itu protein gitu. Nah kalau dikasih makan ke ikan atau ke ayam, ya sebenarnya kayak sama aja kayak kita. Kita makan kan perlu ada sumber protein ya. Proteinnya ikan kan. Dan terus kemudian kita makan ikan, terus apa kemudian yang keluar ada pengaruh jadi sesuatu kan enggak juga. Karena protein dibutuhkan oleh tubuh kita, diserap oleh tubuh kita. Gitu. Saat ini, budaya maggot berkembang ke skala komersial dengan dukungan teknologi yang lebih modern, termasuk konversi menjadi berbagai produk turunan lainnya. Karena itu, pengolahan sampah menggunakan maggot semakin menunjukkan potensi ekonomi yang berkembang dalam mendukung model ekonomi sirkular. Sebuah model ekonomi untuk memperpanjang siklus hidup suatu produk, bahan baku, dan sumber daya alam. Ketika sampahnya makin menumpuk, kita hari ini disodorkan fakta ya, bahwa sisa-sisa makanan kita dipandang hanya sebagai produk akhir gitu. Dan akhirnya harus dibuang kan. Nah problemnya adalah tempat buangnya kita makin terbatas. Kenapa? Karena jumlah orang yang makin banyak, tingkat konsumsi pangan kita itu terus-terusan naik gitu ya. Dan jangan lupa ya, sampah makanan yang ada di tingkat rumah tangga, 60%-nya itu sisa makanan loh. Sampahnya sampah makanan, dan itu organik. Dan ini problem kan, karena beda kalau yang non organik, didiamkan ya nggak masalah gitu. Ketika kita organik, kalau nggak busuk, bau dan macam-macam kan, akhirnya menimbulkan persoalan lingkungan. Dengan semua keterbatasan dan tangan yang ada, kita harus mulai berpikir dan masuk pada kerangka berpikir yang linear, sirkular tadi. Artinya, ketika ada limbah atau sampah makanan, mestinya dipikir itu bukan sebagai produk akhirnya, tapi dia masih bisa didaya gunakan menghasilkan sesuatu yang lain. Budidaya maggot ini salah satunya merupakan hasil pemilahan sampah yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pengelola sampah yang memang concern pada pengolahan ekonomi berkelanjutan.